Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah di tempat ini. Sungguh semua bukan karena kuat jaga kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita siapkan hidup kita, agar apa yang kita lakukan pagi hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat melayani Engkau, untuk kami dapat beribadah kepada Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kami, semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Kau lihat setiap hati kami Tuhan, Kau selidiki setiap kami Bapa. Jika Kau dapati hati kami kurang berkenan di hadapan Engkau, biar Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan-Mu Yesus. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan akhirnya Yesus. Kau memberkati kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kau lawat setiap kami Yesus, Kau lawat setiap kami Roh Kudus. Kau jamah hati kami Tuhan, tanpa terkecuali Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami satukan hati kami usir hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Beracara Roh Kudus dalam ibadah kami, mulai dari awal pertengahan akhirnya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau sangat baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah, katakan di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Ku baru dan tak pernah terlambat
setia di sepanjang hidup. Mari Bapak Ibu, dengan segenap hati kita mau katakan, Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan. Amin. Dengan iman katakan, Bapa. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, amin Tuhan. Buat hari yang Kau beri, mari dengan iman kita mau katakan, habis-habisnya kasih dan selalu baru dan selalu baru Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita katakan, Bapa. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah. Haleluya. Bapakku, ucapkan terima kasih-Mu. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh, naikkan syukur kami Tuhan.
iman kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra. Kasih-Mu lebih dari. Mari katakan dengan imanmu, dengan segenap hatimu, cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu kepada kami lebih dari haleluya. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu terhadap kami. Sekali lagi, kasih-Mu lebih dari mentari. Haleluya, haleluya. Terima kasih ucapkan terima kasih-Mu, terima kasih. Mari sekali lagi ucapkan terima kasih-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu selama ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah Dia dengan segenap jiwamu. Ucapkan terima kasih-Mu, ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan.
Tuhan. Buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami, Yesus. Yang Kau limpahkan sampai saat ini, Tuhan. Kami bisa melayani Engkau, kami bisa beribadah, Tuhan. Semua karena kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kami masih sehat, Tuhan. Kami masih bisa berkumpul dengan keluarga kami. Semua karena kasih dan cinta-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Buat kasih-Mu ini, Tuhan. Sungguh kami kagum, Tuhan. Kau layak kami kagumi, Yesus. Kau layak kami kagumi. Karena kasih-Mu tiada duanya, Tuhan. Kasih-Mu melebihi segalanya. Kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan dengan segenap hatimu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sungguh kasih-Mu tiada duanya dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau penuhkan hati kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, sehingga kami dapat lebih lagi memuji Engkau, kami lebih lagi bersorai-sorai demi nama-Mu, karena kasih-Mu itu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala roh-roh yang bukan daripada Engkau Tuhan, yang tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam beribadah, kami mau satukan hati kami usir Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Yes. Kita percaya kasih Tuhan memenuhi setiap hati kita. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan Yesus kita. Yes, haleluya. Angkatlah suaramu, pujikan dan serukan nama Tuhan kita. Kita bergoyang kanan kiri buat Tuhan Yesus kita Bapak Ibu. Bersama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kekuatan, tak tidak sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tiada takut lawan kita, nyanyi bagi Dia. kita mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir, gerakan kaki kita, Dia sanggup. gerakan kakimu, Gerakan kakimu, menarilah menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, tak tidak sanggup. sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tiada takut lawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tiada takut lawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Angkat tangan kita bersama. Kebesarannya Yang kuat dan penuh kuasa. bersorak. Bersorak-sorak Haleluya. karena kasih-Nya, tiada takut lawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih lagi katakan sekarang. Nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, tiada takut lawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai. Haleluya. Hey. Dengan sukacita Amin. dan menari, Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ayo buat Tuhan Yesus. Amin. menaikkan pujian. Haleluya. Sekali lagi. Bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, Amin. menaikkan
pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Haleluya. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita mau nyanyikan pujian ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur kasih Allah. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin Tuhan. Rahmat-Nya Setiap pagi kasih-Mu selalu baru. seumur hidup. Dengan sukacita. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Selamanya. Yes, amin. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai. Kasih Tuhan memenuhi setiap hati kita. Amin. Lihat kanan kirinya terlebih dahulu. Berikan tos yang semangat. Kasih Tuhan melebihi dari semuanya. Haleluya. Hey. Kita mau katakan nana di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita mau lebih lagi bergoyang. Katakan nana. Aku memuji-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kaki kita melompat. Melompat. Lompat. Hey. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Nana. Katakan nana. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernapas memuji Sang Tuhan, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kaki kita. kaki Melompat. melompat bagimu. Baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Biarkan musik-musik buat Tuhan. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Angkat tangan kita bersama-sama buat Tuhan. Tanganku. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri
hati kita. Kakiku melompat bagimu, selamatmu terus kembali. Lebih tinggi lagi katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Tuhan Yesus selamanya, kasih Sekali lagi. Bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekolah minggu. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap saat. Dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun kondisi rohani kita, apapun itu, kasih Tuhan tetap setia terhadap kita. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, agar supaya saat firman disampaikan dalam kita dapat mendengar dengan sungguh-sungguh, kita percayai, dan terutama kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita pujikan pujian ini dengan senam hati kita. Dengan iman kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau mulia. Tenanglah, amin Tuhan, amin Yesus.
Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih tak habis-habisnya. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia mendampingi kami Tuhan. Engkau bukan hanya Tuhan menyelamatkan kami sesaat, tetapi Tuhan, Engkau Tuhan setia sampai kepada kekekalan. Di hadapan kami ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan. Bahkan di hadapan kami ada banyak lawan, ada banyak tekanan, ada banyak perjuangan yang harus kami lalui. Baik untuk hidup, baik untuk iman kami bertumbuh di dalam Tuhan, baik di dalam pelayanan. Tuhan, kami sadar akan kemampuan kami yang terbatas. Kami berkata kami tidak mampu tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kuasa Allah. Oleh karena itu Tuhan, Kau Allah yang setia, dampingi kami Tuhan ke depan ini dengan berbagai masalah persoalan hidup. Dampingi kami Tuhan di dalam peperangan-peperangan rohani yang harus kami lakukan. Dampingi kami ya Tuhan Yesus di dalam menghadapi segala perkara. Tuhan, kami tetap menengadahkan wajah kami kepadamu dan berkata kepadamu, Engkau adalah Allah yang setia, yang mendampingi kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih, hari ini Engkau urapi setiap kami, Engkau ketuk setiap hati, Engkau buka setiap pikiran, akal budi kami, sehingga kami boleh mendapatkan pencerahan. Kami boleh semakin mengenal siapakah Bapak kami, siapakah Yesus kami. Dan kami boleh Tuhan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baru, yang Roh Kudus taruh di dalam hati kami. Setiap kami boleh mendapatkan rema Allah. Pulang dengan kekuatan yang baru, pemahaman yang baru, dan semangat yang baru. Terima kasih. Berbicara kami hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Di tahun 2023 ini awal ya, saya ada di mimbar ini di tahun 2023 ya. Januari yang lalu saya diundang, tapi saya ada perjalanan di Bali ya. Oleh karena satu tugas dinas kantor. Kemudian tahun Februari ya, saya ada kumpul keluarga kok pas Imlek Pak ya. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu. Dan saudara, ada di dalam hati saya beberapa waktu yang lalu ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan secara spesifik, secara khusus. Saya bukan seorang yang punya karunia nubuatan, tetapi di dalam doa-doa saya, di dalam setiap pagi pergumulan doa saya, Tuhan taruh beberapa hal yang sangat penting ya untuk jemaat menghadapi tahun 2023 ini. Dan pesannya itu adalah aktifkan semua alat pendeteksimu. Aktifkan semua alat pendeteksimu. Ada banyak hal yang tidak terdeteksi yang masuk di dalam hidup kita. Kita tidak sadar tiba-tiba rumah tangga hancur. Kita tidak sadar tiba-tiba anak kita hancur hidupnya, masa depannya. Kita tidak sadar tiba-tiba bisnis kita amburadul, kita tidak sadar. Karena apa? Karena alarm kita tidak bunyi. Alat pendeteksi kita tidak bunyi. Sedangkan tahun 2023 kita masuk dalam situasi yang gelap. Itu bukan katanya presiden, itu bukan katanya menteri, itu bicara soal ekonomi, itu bukan ranah saya. Tetapi itu adalah kata firman Tuhan. Di dalam Wahyu 12 ayat 12 dikatakan bahwa iblis turun ke bumi dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat, geramnya dahsyat. Itulah kegelapan, saudaraku. Dan kita masuk di dalam situasi ini di tahun 2023. Bayangkan, tanpa alat pendeteksi, kita masuk di dalam kondisi yang seperti itu. Apakah kita nanti, saudaraku, tidak terkena imbasnya? Tahu-tahu kita syok, tahu-tahu kita terkejut. Loh, kok jadi seperti ini? Keluargaku kok gini, rumah tanggaku kok gini, bisnisku gini, pekerjaanku gini, pelayananku gini. Saudaraku. Tetapi kalau kita hidupkan alat pendeteksi yang Tuhan beri, kita akan tahu, kita akan bisa membaca situasi itu. Dan saudara, saya berikan aja 3 ilustrasi beberapa waktu yang lalu. Kakak perempuan saya yang di Bali bilang, ya, yuk ini rumahnya, saya manggil Cide ya. Cide saya ini kemasukan maling. Tiba-tiba masuk, ya, ini pada hari kerja. Di mana ada karyawannya yang bekerja. Tapi karyawannya pas ke belakang ngambil sesuatu,
itu tasnya karyawannya itu ada di depan. Tiba-tiba orang masuk dan tasnya itu dibawa. Pas kebetulan karyawannya, tadi saya itu keluar. Dia teriak, hei itu tas saya. Lari dikejar. Kamu curi ya? Kejar, akhirnya tasnya dilempar, selamat. Kenapa? Tiba-tiba bisa masuk nyelonong ngambil tas. Di situ ada banyak barang berharganya punya karyawan kakak saya. Nah saudara, karena tidak ada CCTV, tidak ada alarm bunyi, tidak ada alat pendeteksi. Nah saudara, saya juga punya seorang teman, dia kerja di Kalimantan di kayu, ya potong-potong itu hutan itu untuk dijadikan kebun kelapa. Dan dia punya alat pendeteksi, ya. Mungkin karena frekuensinya yang disetting, ya. Nanti muncul kalau ada sekitar radius berapa meter gitu ya. Nanti ada muncul gambarnya beruang lah, ular lah, gambarnya apa yang biasa ada di tempat itu, ya. Di situ frekuensinya sama, muncul gambar-gambar itu, ya. Ada alat pendeteksinya, ya. Enggak tiba-tiba buka hutan tahu-tahu dimakan macan gitu ya. Buka hutan ya tahu-tahu ditelan ular ya. Tapi ada alat pendeteksinya sehingga dari awal dia sudah tahu. Tetapi satu ketika dia dengan temannya ya, itu dia taruh motornya dan dia mulai mau periksa-periksa ya, mana yang perlu dikerjakan, tiba-tiba dalam jarak yang dekat muncul beruang. Saudaraku, badala gitu ya. Wih, beruangnya gede, saudara. Akhirnya apa? Dia mau naik motor aja enggak sempet. Ya, kalau naik motor tuh masih starter biasanya kalau sudah itu ya, kaki yang redek gitu ya. Yang istilahnya orang Surabaya ngomong dengkul kotean, saudaraku ya. Itu sudah enggak bisa, saudara. Dengkul kotean ya, kaki angklungan, saudaraku ya. Musiknya pas, saudara. Nah, itu kalau nyetater itu tak rasa ya enggak bunyi, saudara. Bisa-bisa kontaknya belum diincepno di starter. Ya, ditapuk beruang, repot, lari akhirnya sepeda motor ditinggal. Karena apa? Alat deteksinya error. Menyusuplah masuk beruang itu. Kemudian satu saat saya tuh periksa gigi. Saya merasa gigi saya tuh kok linu. Saya periksa gigi ke dokter gigi, sama dokter gigi itu didudui. Sini linu dok. Sebelah sini linu dok, sebelah sini linu dok, beung dokternya. Kok linu kabeh gitu. Ini bukan perlu ke dokter gigi lah linu kabeh gini, enak ke tukang pijet gitu ya. Biar gigi dipijet ibu sih gitu. Ini kok linu semua. Terus dia ngambil kesimpulan. Coba. Saya kok curiga ya. Ini tensimu naik. Kemudian dia ambil alat tensi dan kemudian ditensi. Tensi nih error. Tensi berapa kali error dicoba ke dia enggak. Oh ini nemen ini tensi nih. Wes jangan ke dokter gigi, ini linu kabeh karena pembuluh darahnya yang di sini itu ya. Itu karena tensi, hubungannya tensi, bukan gigimu enggak ada sing lubang ya. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit karena itu error pakai sing baterai gitu ya, kurang. Akhirnya ditensi pakai yang konvensional itu, pakai Airaxa itu. Waduh, tensi saya tinggi sekali ya. Akhirnya sampai saya harus disuruh untuk rawat inap di situ. Nah, kenapa saya hipertensi begitu tinggi yang bisa menghancurkan hidup saya, bisa stroke, lumpuh gara-gara tensi tinggi ini? Kenapa? Karena saya enggak punya alat pendeteksi tensi, enggak periksa, saudaraku. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari ini, saudaraku, bahwa tanpa alat pendeteksi yang akurat, saudaraku, kita bisa mengalami kerugian. Tas, dalam tanda kutip, tas hilang. Amin. Ya, sesuatu yang berharga hilang di dalam hidupmu karena kita tidak punya alat pendeteksi itu, atau alat pendeteksi tidak bekerja. Demikian juga tanpa alat pendeteksi yang akurat itu, saudaraku, kita ini bisa dibangsa beruang, saudara. Ya. Tanpa kita itu sadar, tiba-tiba kita itu di depan kita sudah ada beruang yang menghancurkan hidup kita. Tanpa alat pendeteksi yang akurat, kita bisa stroke, bisa lumpuh, saudara, karena dalam tanda kutip kena hipertensi rohani, saudaraku, yang membuat iman kita lumpuh. Nah, saudara, kita perlu ya,
aktifkan alat pendeteksi itu. Dan Tuhan itu beri, ya, beri alat pendeteksi itu kepada kita. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, bagaimana perlunya kita pakai alat pendeteksi itu. Karena tadi sudah saya katakan dalam Wahyu 12 ayat 12 bahwa iblis itu turun ke dunia dalam geramnya yang dahsyat. Istilahnya iblis turun itu ngamuk, saudaraku. Ya, iblis turun itu ngamuk. Jadi kalau iblis turun ngamuk, daya rusaknya hebat. Saudara, dulu culik-culian anak cuma ijol-ijolan duit. Ayo mau berapa? Duit berapa sebagai ganti. Sekarang culik-culian anak, saudaraku. Bukan duit, bukan ijol-ijolan duit, organ tubuh. Ya, bisa dibaca di medsos-medsos itu, saudaraku. Satu anak itu harganya itu 5 miliar. Culian 5 miliar. Tak beli. Nanti organ tubuhnya, saudaraku, ya bisa dijual. Berapa miliar. Satu organ tubuh, belum yang lain-lainnya, saudara. Ini yang terjadi di dunia di depan kita. Di tahun 2023 ke depan ini. Iblis ngamuk dengan geramnya yang dahsyat. Sadis-sadis. Ya, sekarang sudah belas kasihan itu sudah tidak ada. Yang namanya hati nurani ngomong itu sudah tidak ada. Yang ada cuma kejam, bengis. Ya, itu yang terjadi. Yang kedua, dikatakan iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis kerjanya cepat. Kerjanya ekspres, sudah kilat. Karena ia tahu waktunya ini sudah tinggal sedikit. Tetapi justru anak-anak Tuhan, saudara, yang lemot, saudara, yang masih santai-santai. Iblis kerjanya cepat. Ya, anak-anak Tuhan banyak yang kerjanya itu masih santai-santai. Masih ada hari esok. Ya. Masih ada hari esok. Ya, pikirannya selalu seperti itu. Padahal iblis kerjanya cepat. Dan saudara, kita alon-alon asal kelakon pelan-pelan. Kita lupa, kita keluar dari jalur yang Tuhan sudah berikan. Saudara, kalau di jalan tol, semua serba cepat. Wut. Saudara minggir, tidak ngelihat, tidak kasih rating. Saudara nganan ini, tidak kasih rating, tidak lihat spion. Saudara, pindah jalur, entek. Karena kecepatan tinggi semua. Demikian juga di tahun 2023 ini, saudara. Di mana jalur cepat. Iblis sedang bekerja karena waktunya, ya tahu waktunya sudah singkat. Kita saudara masih santai-santai keluar dari jalur yang sudah ditentukan Tuhan. Mulai keluar sedikit ke jalur dunia. Habis mengalami tragedi dalam rumah tangga. Mengalami tragedi keuangan. Mengalami tragedi di dalam nama yang dipermalukan. Ada berbagai macam, saudaraku. Kenapa? Keluar dari jalur dan ditabrak oleh iblis itu, saudara. Saudara, apalagi mengenai kegelapan ini, saudara. Ya, tahun 2023 ini kok dikatakan gelap. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 8 dikatakan. 1 Petrus 5 ayat yang 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Gelap. Karena apa? Karena banyak singa yang kelilingan. Ya. Banyak singa yang keliling door to door. Dan singanya ini biasanya singa mencapik-capik. Ya. Singanya itu makan sedikit-sedikit ya. Disobek dimakan gini ya. Tapi ini ditelan katanya. Ya. Seperti ular ini singa, saudara, cara makannya. Ya. Cari orang dapat ditelannya, saudara. Kalau kita ngelihat itu, saya sering lihat geografi gitu ya, natural geografi itu ya di TV itu ya. Nah, saudara, itu ada pemangsa ya, si macan tutul mangsa hiena. Saudara? Dicabik-cabik, tetapi ya hiena yang lain datang, dia tertolong, akhirnya masih hidup bisa lari. Kenapa? Dicabik-cabik. Tapi kalau ditelan, saudara, sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, seperti ular. Itulah yang iblis sedang kerjakan. Dia keliling, dia cari untuk siapa yang dapat ditelan. Waktunya sudah singkat, saudaraku. Tidak sempat untuk ngunyah. Ya, dikunyah-kunyah perlu waktu, capek-capek perlu waktu.
Kalau singkat waktunya ditelen saja. Seperti itu. Kalau lagi makan ini terus nih telepon mau ngomong repot saudaraku. Kok merasa bahwa kalau ditelen kok enggak bahaya, langsung ditelen kan? Ya, terus ditelen aja ben ngomongnya enak, enggak takut keselak saudaraku ya. Nah, seperti itu saudara. Lawanmu si iblis. Lawanmu dia jalan keliling. Kalau kita tahu bahwa dia iblis saudaraku, kita akan tutup pintu, kita akan lari saudaraku. Tetapi lawanmu malaikat gelap yang menyaru sebagai malaikat terang, sebagai penolong, sebagai orang baik saudaraku. Menyaru sehingga kita tidak tahu bahwa dia adalah serigala karena bulunya domba. Kita tidak tahu bahwa dia itu adalah singa. Saudara. Karena apa? Dia menyaru. Video porno itu mungkin bagi beberapa orang itu hiburan. Tetapi tahukah bahwa itu adalah lawanmu. Sehingga sebentar tok. Saudara keluar dari jalur sedikit saja. Engkau akan mengalami tragedi. Saudaraku, game yang engkau mainkan, mungkin di waktu-waktu luang, engkau bisa berkata, ini hiburanku kok, ini hiburanku. Tetapi, saudaraku, bisa-bisa dia jadi lawanmu. Di mana singa, iblis itu justru masuk melalui itu, mencuri, menjerat pikiranmu, menjerat hatimu, sehingga engkau akhirnya tidak bisa keluar dari yang namanya game ini, saudaraku. Ada seorang istri daripada hamba Tuhan yang begitu tergila-gila dengan game. Di mana-mana main game sampai Tuhan tegur. Saudara. Dengan apa, saudara? Dia tegur pada waktu dia lagi duduk, lagi di toilet, lagi menikmati itu toiletnya itu saudaraku ya. Ya setor itu saudara, tiba-tiba itu sambil main game, waduh tambah lama saudaraku. Ya. Akhirnya itu HP-nya masuk ya. Jatuh masuk, kecemplung saudaraku ya. Masih tidak kapok, masih main lagi saudara. Ya, di dalam mobil main. Itu kemudian satu saat entah ada gerakan apa sampai akhirnya terlempar dari mobil, HP-nya itu masuk di got lagi saudara. Itu diperingati. Karena itu jerat saudaraku. Bisa jadi itu adalah lawanmu. Ya, itu bukan satu penghiburan saja. Bisa jadi orang-orang yang engkau tolong itu saudaraku. Belum tentu yang engkau tolong itu saudara. Adalah orang-orang yang baik. Bisa jadi ya. Itu bukan Petrus saudaraku yang kau tolong. Tetapi Yudas yang kau tolong saudara. Nah bagaimana kita bisa tahu hal-hal semacam itu. Kalau kita tidak mengizinkan Tuhan memberitahu. Bagaimana kita bisa tahu kondisi ini ada kondisi yang tidak membahayakan. Kalau kita tidak memberi izin, Tuhan memberitahu kepada kita. Perlu saudaraku. Setiap peristiwa kita bisa baca itu. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ini baik atau tidak. Ini dari Tuhan atau tidak. Alat pendeteksi itu tahun 2023 harus diaktifkan. Ini pesan Tuhan. Aktifkan semua alat pendeteksi yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan jadi Kristen yang error, saudaraku. Kristen error yang serba tidak tahu. Oh, tak pikir gini. Ternyata kok gini. Engkau Kristen error. Saudara. Oh, tak pikir enggak apa-apa. Kok ternyata aku masalah besar. Kristen error, saudaraku. Siapa yang tahu? Yang cuma video gini tok gini. Ikut ketangkap polisi, saudara. Itu anaknya orang pajak itu, saudara. Ya, saya lihat videonya itu, wah. Yang namanya anak yang dianiaya itu, yang dari pejabatnya NU itu, ditendang, diacung, dianiaya gitu. Yang itu enggak ikut nganiaya, cuma gini tok, saudara. Saudara. Tapi itu Kristen dulu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia terlibat di dalam perencanaan. Cuma gini tok, video tok. Nah, saudara, jangan kita ngomong, saudara, oh tak pikir, oh tak kira, enggak apa-apa. Saudara, perlu ya, kita mengaktifkan alat pendeteksi itu sehingga kita tidak jadi Kristen error. Amin. Kita tahu, saudaraku, ya. Lalu bagaimana cara mengaktifkan alat pendeteksi di dalam hidup kita itu, saudaraku? Nah, ya, alat pendeteksi itu yang akan saya bahas di sini, dua saja yang penting, yaitu mata rohani.
dan apa? Dan telinga rohani. Mata rohani dan telinga rohani. Saudaraku, itu yang perlu diaktifkan. Sehingga kita bisa melihat hal-hal di balik peristiwa real, di balik peristiwa nyata yang kita alami. Tapi di balik itu kita bisa tahu ada sesuatu yang jahat ini. Kita bisa tahu ada sesuatu, kita bisa tahu ini fata morgana. Kelihatannya tok api, kelihatannya janjinya manis, kelihatannya ini berkat, kelihatannya ini lemak, kelihatannya, saudaraku. Tapi ketika mata rohani itu bekerja, berfungsi, kita bisa melihat di baliknya, saudaraku, ada sesuatu yang mengerikan yang sedang menjerat kita. Saudaraku, mata rohani itu perlu. Untuk apa? Mari kita buka Mazmur 17 ayat yang kelima. Mazmur 17 ayat yang kelima. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Langkahku ini tetap mengikuti jejak Tuhan. Mata rohani adalah mata yang bisa membaca jejak Tuhan. Amin. Mata yang bisa membaca jejak Tuhan sehingga kita tidak salah jejak, saudaraku. Kita sangka ini jejaknya Tuhan, lalu kita ikuti, saudaraku. Tiba di ujung bukan jejak Tuhan, malah kita dijejak, saudaraku. Jejaknya setan, saudara. Sehingga kita akhirnya masuk di dalam pencobaan, kita nangis di dalam pencobaan, kita berteriak di dalam pencobaan. Oleh karena apa? Kita salah jejak. Kalau kita mengikuti jejaknya Tuhan, kaki kita dijanjikan kakiku tidak goyang. Tapi kalau kita salah mengikuti jejak, seakan-akan ini jalan lurus aspal, tapi ternyata ujungnya itu adalah lumpur rawa. Sehingga kaki kita tersedot dan kaki kita goyah. Tidak disangka-sangka jalan yang disangka lurus itu ujungnya menuju maut. Karena apa? Karena kita salah membaca jejak. Oleh karena itu dibutuhkan mata rohani untuk kita bisa mengikuti jejak Tuhan dengan sebuah kepastian bahwa ya, ini memang jejaknya Tuhan. Amin, saudara. Itu yang diperlukan di tahun 2023 ini. Jangan sampai kita mengikuti jejak yang salah. Disangka ini jejaknya Tuhan, sampai di ujung kita dimakan oleh serigala, saudara. Karena ternyata itu jejaknya serigala. Kita mikir, oh ini loh pekerjaan ini cocok ini sudah dari Tuhan ini. Tiba-tiba habis rumahmu. Tiba-tiba hancur keluarga rumah tanggamu gara-gara pekerjaan ini. Oh ini loh, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Ayo saudara mengikuti jejak itu, saudaraku. Tidak berdoa, tidak bergumul, tidak tanya Tuhan. Tiba-tiba ditelan oleh singa yang jalan kelilingan itu, saudaraku. Saudara kecelik. Loh kok tiba-tiba jadinya seperti ini? Hancur semua hidupku. Karena apa? Engkau salah mengikuti jejak, saudaraku. Ini jejaknya bagus ini. Menjanjikan ini. Manis ini. Sedap ini. Sampai di ujung ketemu. Dipertemukan, saudaraku. Dengan nona yang cantik, dengan pria yang ganteng, saudaraku. Dan saudara ditelan, tiba-tiba rumah tanggamu habis, hancur. Karena yang kau ikuti itu adalah jejaknya setan, saudaraku. Oleh karena itu perlu kita berdoa minta mata rohani ini dibuka. Tuhan, saya berdoa memohon mata rohani saya dibuka. Alat pendeteksi ini dibuka sehingga saya bisa melihat, bisa membaca situasi-situasi yang benar dan yang tidak benar. Situasi yang jahat dan situasi yang baik. Saudaraku, apa? Realnya itu apa, saudaraku? Berdoa, minta pencerahan akal budi. Amin. Itu mata rohani. Minta pencerahan akal budi supaya bisa membaca segala peristiwa. Mari kita buka contohnya. Di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Ya. Satu ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan untuk pelayanan, dan ketika
mereka menetapkan untuk melayani di satu tempat. Ya. Kemudian Rasul Paulus diberikan sebuah penglihatan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami apa? Menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jejak Tuhan dia ikuti dengan mata rohani yang dibuka, diberikan pencerahan oleh Roh Kudus sehingga apa? Dia bisa menarik kesimpulan. Dari penglihatan itu, dari pernyataan itu, dia menarik kesimpulan. Mata rohani yang terbuka karena mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Apa yang kau alami hari-hari ini? Engkau membaca sebuah situasi yang sulit di depanmu. Dan ketika engkau minta mata rohani itu diurapi, dibuka, pencerahan Roh Kudus berikan, engkau akan bisa melihat, engkau bisa menarik sebuah kesimpulan yang benar. Amin. Bukan menarik kesimpulan yang salah, tapi menarik satu kesimpulan yang benar. Ada orang ya yang percaya saja dengan omongan seorang hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan itu hanya ngomong paling 1-2 kali, ya, sedangkan dia itu bergumul setiap hari dengan Tuhan, saudaraku. Tapi dia tidak cek cross check dengan jabatan sebagai manajer, ya, kondisi yang bagus dia tinggalkan. Katanya disuruh full time kok, akhirnya full time akhirnya tidak jadi, saudaraku. Ya karena memang Tuhan tidak panggil di situ. Akhirnya apa? Gegeran sama istrinya, sama mertuanya, sudah kamu tidak bertanggung jawab, kamu pulang ke rumahmu. Ditampani ya di rumah itu sama pembantunya. Akhirnya kawin sama pembantunya. Nah, saudaraku, kenapa? Salah jejak, salah menarik sebuah kesimpulan, salah membaca karena mata rohaninya, akal budinya itu tidak di bawah kontrol Roh Kudus. Perlu minta pencerahan itu, saudaraku, supaya kita bisa menarik kesimpulan yang benar. Amin. Di dalam hidup ini kita tuh seringkali tidak melihat sesuatu yang gamblang jelas. Tetapi harus kita tafsirkan, harus kita pikirkan, harus kita diskusikan, harus kita tanyakan kepada orang yang berpengalaman, harus kita doakan, saudaraku. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan untuk membuat sebuah keputusan. Tetapi di dalam menarik kesimpulan itu, kalau engkau tidak di bawah pengurapan dengan Roh Kudus, tidak berdoa, saudaraku, mata rohanimu itu tidak melihat sesuatu yang aneh, tidak melihat sesuatu, saudaraku, yang buruk dan kau anggap itu baik semuanya. Tiba-tiba kita tersandung dan jatuh. Minta pengurapan, mata rohani, akal budi diberi pencerahan. Untuk apa? Bisa menarik kesimpulan, saudaraku, yang benar. Saudaraku, contoh mata rohani yang dibuka itu adalah 2 orang yang ke Emmaus setelah Yesus disalibkan. Mereka ke Emmaus, ya, bisa baca itu, saudaraku, di Lukas, ya. Di Lukas 24 ayat 31 sampai 32 itu ada kata-kata yang menarik, saudara. Ketika itu, ya, ketika Tuhan Yesus, ya, sudah ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus melakukan perjamuan, saudaraku. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mata mereka terbuka. Tadi dep-depan, real, tidak kenal. Tapi setelah mata rohani dibuka ini, saudara, dia kira itu Yesus. Ya, mereka mengenal, saudaraku. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, saudaraku, mata mereka jadi terbuka, saudara, setelah Tuhan Yesus membuka. Seperti itu, real, hal-hal yang real di depan ini seringkali kita tidak kenal. Seringkali Tuhan dikira hantu. Hantu dikira Tuhan, diolak-alik, saudaraku. Hal-hal yang real, yang nyata seringkali kita tidak paham, tidak kenal. Tetapi kalau kita minta mata rohani kita dibuka, kita akan mengenal dengan benar. Apakah dia malaikat
gelap yang menyaru sebagai malaikat terang? Apakah dia itu serigala tapi bulunya ya domba? Kita bisa tahu, saudaraku. Ya, kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul 10 ayat 17, saya lompat-lompat aja. Kisah Rasul 10 ayat 17, kemudian saya baca, Petrus bertanya-tanya ya. Ketika itu Petrus lagi di loteng, tiba-tiba serut ya dari langit itu muncul berbagai macam ya, satu penyataan, berbagai macam binatang-binatang yang itu adalah binatang yang najis menurut hukum Taurat ya. Kemudian Petrus setelah dia perhatikan, Tuhan suruh makan. Petrus ngomong, enggak pernah sesuatu yang najis itu masuk ke mulutku. Sampai 3 kali. Terus kemudian terangkat. Set, itu gambar itu semua. Terus Petrus lenger-lenger. Mikir-mikir. Merenungkan pernyataan tadi. Belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Apa ya? Maksudnya apa ya? Ya, tiba-tiba kemudian di bawah ada orang utusan dari Cornelius itu datang cari dia. Ya, nah ini ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Ayat 19 lompat ya. Ini Kisah Rasul 10 ya. Kisah Rasul 10 ayat 17 tadi itu. Sekarang ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu. Jadi Petrus mikir. Petrus merenungkan apa itu sebetulnya ya. Berkatalah roh. Nah ini. Berkatalah roh. Ada 3 orang mencari engkau. Lalu mulailah Petrus berbicara. Ayat 34. Ayat 34. Ya. Setelah ketemu, setelah ngomong-ngomong. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti. Mendapatkan satu pencerahan. Sesungguhnya aku telah mengerti. Apa itu maksud daripada penglihatan itu? Bahwa Allah tidak membedakan orang. Terbuka akal budi Petrus. Saudaraku. Terbuka mata rohaninya. Sehingga dia bisa menarik satu kesimpulan yang benar. Oh, maksudnya ini binatang-binatang najis aku enggak boleh. Ini termasuk binatang najis enggak boleh ini. Oh, Cornelius ini bukan ya apa yang dikatakan ya, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan ya, ya layani saja. Jangan ngomong haram ya. Oh, itu maksudnya seperti itu. Saudara, itulah yang terjadi. Mata rohani yang dibuka sehingga bisa mengambil kesimpulan yang benar. Itu yang dibutuhkan tahun 2023 ini. Jangan sampai mengambil satu kesimpulan yang salah seperti itu. Nah, saudara, ya, sekarang bagaimana untuk membuka mata rohani itu? Ya, apa caranya mata rohani itu dibuka, saudara? Nah, saudara, caranya adalah kita buka 1 Timotius 4:7-8. Bagaimana supaya ya, alat-alat deteksi kita itu hidup semuanya, kerja semuanya, alarmnya kerja semua. Ya. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Sekali lagi, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mau ngomong ya di dunia ini, ibadah itu berguna. Ya, karena Tuhan ngomong 2-3 orang berkumpul demi namaku, itu bukan di surga loh. Itu di dunia loh. Aku hadir. Jadi ibadah itu saudaraku ada gunanya. Ibadah itu ada berkatnya. Ibadah itu berjumpa dengan Yesus. Karena 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir. Di mana Yesus hadir, engkau akan menikmati kuasa Yesus. Engkau akan menikmati kasih Yesus. Dan engkau akan menikmati berkat-berkatnya Yesus. Amin. Oleh karena itu ibadah itu berguna. Bukan untuk hidup di sini saja. Tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Saudaraku. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Di atasnya, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya teringat dulu pemahaman di era tahun 95 sampai tahun 2000-an. Itu populer sekali yang namanya pemetaan rohani, ya, peperangan rohani tingkat teritorial. Wah, jadi cara mendeteksi supaya gereja di tempat ini aman.
supaya gereja di tempat ini iblis tidak bekerja. Maka saya mulai mengadakan pemetaan. Seperti itu ya. Saya mulai mengadakan pemetaan. Di sana ada tempat keramatnya si A. Di situ ada kuburannya si B. Di sana ada rumah ibadah yang menurut pemikirannya pada waktu itu adalah mengundang setan. Di sana, saudaraku, setelah semuanya itu ya didata, nah kemudian ya tahyul dan dongeng-dongeng mulai dicateti. Walah itu toh, menurut nenek moyang, nenek cerita-cerita nenek tua, itu makam keramat itu gini, itu pohon itu ada sejarahnya gini, histori dibuka kabeh saudaraku, ya itulah tahyul dan dongeng nenek tua. Setelah semuanya didata, kemudian bawa minyak urapan, wis digepyoki kabeh saudaraku, ya. Kucing, anjing, tikus digepyoki kabeh, setan-setan ngaliyo ya saudaraku ya. Pakai minyak urapan digepyoki kabeh, Saudara. Dia pergi pindah ke rumahmu, gegeran kamu saudaraku ya. Setannya pergi pindah ke pekerjaanmu, diorat-arit pekerjaanmu saudaraku. Karena engkau berperang tidak di dalam kebenaran. Amin. Perang tidak di dalam kebenaran dibela Tuhan enggak? Habis saudaraku. Ya, itu ada yang saya kenal itu seseorang anak muda. Wah, aku ke Ponorogo. Kenapa? Aku mau ngurapi di sana. Wah, di sana di tempat itu apa namanya? Reok-reok gitu katanya. Mau diurapi. Dia sendiri saudaraku, hancur bisnisnya, pindah saudaraku, ngajak perang yang tidak di dalam Tuhan, perang yang tidak disuruh Tuhan. Engkau akan bayar harganya, saudaraku, diserang oleh iblis habis-habisan. Saudara, bukan seperti itu, saudara. Tetapi apa? Latihlah dirimu beribadah. Ketika engkau melatih dirimu beribadah, engkau kuat di dalam Tuhan. Iblis tidak menggodamu. Iblis gagal, maksud saya. Iblis gagal menggodamu. Iblis gagal menjatuhkan engkau, saudaraku. Ya. Nah, latihlah dirimu beribadah. Itu akan mengaktifkan semua alam rohani. Sehingga kita mampu mendeteksi ini ular, ini serigala, ini singa, ini orang jahat, ini Yudas. Kita tahu, saudaraku. Sehingga kita tidak jatuh bangun di dalam pencobaan. Itulah peperangan rohani yang kau menangkan. Amin. Itu peperangan rohani yang kau menangkan, saudaraku. Ya, saudara, kalau orang perang sekarang itu, yang terpenting itu untuk melihat itu apa, saudaraku, dari satelit itu mata. Kalau zaman dulu pakai keker. Posisi di sana. Posisi seperti itu, mata rohani. Ya, itu yang perlu dibuka, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat cara buka mata rohani. Bagaimana cara membuka mata rohani? Ya. Mazmur 119 ayat 105. Ini sesuatu yang umum saja. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman. Tidak bisa tidak, mata rohani ini terbuka. Akal budi ini terbuka. Pencerahan ini akan kita dapatkan kalau kita baca firman. Amin. Kalau hidup kita tidak kosong, tapi hidup kita penuh firman, maka kita akan bisa melihat, membaca ini jejak Tuhan atau bukan. Membaca ini malaikat terang atau malaikat kegelapan. Karena kita ada firman. Kita bisa mendeteksi itu, saudaraku. Yang pertama firman. Baca. Setiap hari baca. Saudara. Ya, ini saya kasih contoh saja. Saya kalau naik mobil, ya, saya di rumah baca firman, sampai di jalan pun ya, keruwet. Aduh, sering kali Tuhan ruwet setengah mati, masalah aja ruwet setengah mati. Sudah saya tak berhenti, nanti dihadapi saja. Sekarang saya tak ngurungokno firman suara itu loh, saudara. Alkitab suara itu loh ada. Saudara. Pertama kali ngurungokno itu ya enggak bisa konsen, lama-lama konsen, lama-lama dapat banyak. Justru dengan mendengar itu, saudara. Saudara, firman berkuasa. Engkau perlakukan firman dengan cara apapun, kuasanya ada. Amin. Engkau buat itu jadi suara, kuasanya ada. Engkau pakai dengan membaca, kuasanya ada. Dengan cara apapun, ya. Dengarkan khotbah, kuasanya ada. Dengan cara apapun, firman akan jadi rema. Amin. Kalau hati kita itu siap kita minta sama Tuhan.
Saudara, setiap peristiwa, setiap problem yang kau hadapi, itu syarat dengan rema. Kalau engkau hatimu siap dengan firman. Oh maksudnya ini ya, oh remanya ini ya. Tuhan sedang ngomong dalam peristiwa ini kepadaku secara khusus. Oh ada peristiwa seperti ini, jadi tidak ngamuk saudaraku. Tidak ngamuk, ada peristiwa ngamuk, ada peristiwa ngamuk. Tetapi setiap peristiwa syarat apa? Syarat rema. Penuh dengan rema. Kalau hati kita ini terkoneksi dengan Tuhan terus-menerus, kita akan tahu Tuhan sedang ngomong ini, Tuhan sedang ngomong itu melalui peristiwa ini. Nah, saudaraku, yang dibutuhkan adalah alat pendeteksi ini bisa mendeteksi, ya, suara-suara, apakah itu dari Tuhan atau bukan, ya. Kedua, berdoa, ya, untuk mengaktifkan mata rohani. Berdoa dalam persekutuan yang intim dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Berdoa dalam persekutuan yang intim. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Kita baca. Roma 8 ayat 26 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh ini roh huruf besar. Kita tidak tahu Tuhan. Masalah ini aku tidak ngerti. Pemecahannya bagaimana aku tidak bisa. Solusinya apa? Aku tidak paham. Ya. Tetapi roh membantu kita dalam kelemahan kita. Aku tidak ngerti, aku mesti berdoa apa, aku mesti minta apa. Minta gini salah, minta gitu salah, minta gini keliru. Hamba Tuhan si A ngomong gini, hamba Tuhan si B ngomong gitu. Aku bingung, aku tidak tahu. Sebab kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Tetapi apa? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kalau kita terus bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau kita terus, ya, setiap pagi kita berdoa menaikkan pujian. Kita sedang bersekutu dengan Roh Kudus. Aku tidak ngerti Tuhan, bahasanya adalah bahasa tetesan air mata. Ini Tuhan, ya. Nanti Roh Kudus yang ngambil, lihat, ditunjukkan ke Bapak ini. Oh, ini doa, lagi minta kontraan. Kontraan ente. Oh, ini doa, lagi minta jodoh, ini air matanya air mata jodoh. Oh, ini doa, lagi minta pekerjaan baru. Oh, dilihat ini air mata buaya. Ya. Karena permintaannya aneh-aneh, saudaraku. Ya. Nah, maksudnya bahwa kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, di mana Roh ada di dalam diri kita, di dalam hati nurani kita. Bapak, ya, Bapak yang mengetahui, ya, Bapak mengerti, Bapak mengetahui maksud daripada Roh itu berdoa untuk kita. Sehingga doa kita itu selalu didengar oleh Bapak. Amin. Doa kita, orang-orang percaya, selalu didengar oleh Bapak. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus adalah roh doa. Yang dengan keluhan-keluhan tak terucapkan berdoa kepada Bapak. Aku tidak tahu aku harus berdoa macam apa. Tapi Roh Kudus ini yang menyampaikannya. Saudaraku, ada satu titik kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, saudaraku. Tapi Roh itu berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Dan Roh itu, saudaraku, dikatakan bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Memang Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang kudus, saudaraku. Oleh karena itu, ya, berdoa. Satu tadi untuk mengaktifkan panca indera rohani kita. Alat-alat pendeteksi kita. Yaitu firman. Yang kedua, berdoa. Lakukan itu setiap pagi berdoa, saudaraku. Dan yang ketiga, saudara. Yang kedua, tadi itu mata. Ya, kita bicara soal mata. Yang kedua, minta telinga rohani diaktifkan. Supaya kita bisa mendengar yang benar. Di dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kemudian apa? Membuka telingaku. Nah, saudaraku, murid yang benar, murid Yesus akan mengcopy paste kata-kata Yesus di dalam hidupnya. Ada banyak orang, saudaraku,
tidak mengcopy paste persis apa kata-kata Yesus. Yang dia ambil adalah kata-kata orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang membenci dia. Ya, mungkin orang tuanya bahkan, wah anak goblok, kamu itu dari cilik goblok. Itu yang diambil. Saudaraku. Tetapi murid Yesus yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu berdoa dengan Tuhan, yang selalu rajin membaca firman-nya, yang diambil itu adalah kata-kata Yesus. Siapakah aku ini di hadapan Yesus? Engkau adalah biji mata Tuhan. Amin. Itu saudaraku, itu yang diambil dan itu identitas dirimu. Bukan engkau diberi identitas yang salah oleh orang-orang sekitarmu. Oh kamu itu serigala, oh kamu itu bodoh, oh kamu itu tidak bisa maju, oh kamu itu ya, pasti akan mengalami ini, mengalami itu. Bukan itu yang diambil, tetapi engkau mengidentifikasi dirimu seperti apa kata guru kita, yaitu Yesus. Mendengar seperti seorang murid. Seperti itu, saudaraku. Dan yang terakhir, mata dan telinga yang terbuka. Kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Ketika mata kita dibuka, telinga kita dibuka, saudaraku. Apa yang terjadi? Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, soro Tuhan dijatah untuk makan minum, ya, masuk di dalam problem masalah keuangan ekonomi yang berat. Tapi saudaraku, itu hanyalah sebuah proses. Ya, air serba sedikit, roti serba sedikit, itu adalah sebuah proses. Proses apa? Proses untuk membuka telinga kita dan untuk membuka mata kita. Sehingga apa saudaraku? Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Engkau akan bisa berjumpa dengan pengajarmu, yaitu Yesus itu. Amin. Di dalam doa, engkau akan berjumpa, engkau akan mengenal, engkau akan menangkap hatinya. Ini loh aku berjumpa dengan Yesus. Yang selama ini aku merasa bahwa Tuhan tidak dengarkan aku. Tuhan tidak perhatikan aku. Tuhan tidak pedulikan aku. Tetapi ketika kita masuk dalam sebuah prosesnya Tuhan, sekalipun roti sedikit, air sedikit, tetapi karena kesetiaan kita dan kita mohon ya untuk Tuhan buka mataku, maka pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Engkau akan sanggup menangkap hatinya Tuhan. Oh ternyata Tuhan cinta aku. Oh ternyata Tuhan itu peduli aku. Oh ternyata Tuhan itu punya rencana yang indah untuk masa depanku. Itu loh saudaraku. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Engkau kenal dengan hati Tuhan yang sedang merencanakan masa depanmu. Yang sedang mempedulikan engkau. Seperti itu. Dikatakan lagi, apa? Tetapi matamu akan terus melihat dia. Terus melihat dia. Saudara, engkau akan melihat, oh, engkau bisa membaca jejak Tuhan itu di mana-mana. Engkau bisa membaca ini Tuhan sedang bekerja di dalamku. Ini Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu yang besar di dalam rumah tanggaku, keluargaku, pekerjaanku. Engkau akan terus melihat dia. Haleluya. Tahun 2023 itu yang kita butuhkan, saudaraku. Yang terakhir, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudara. Mendengar suara Tuhan. Entah menganan, entah mengiri. Dengan telinga yang sudah dibuka. Telinga seorang murid, saudaraku. Tidak mendengar suara yang salah. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Yesaya yang terakhir ini. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Pemain musik silakan maju ke depan. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya.
entah kamu menganan atau mengiri. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kau sudah berbicara secara khusus kepada kami pada tahun 2023 ini. Selain janjimu bahwa aku menyertai sampai kesudahan zaman, tetapi Engkau juga memberikan sebuah pesan yang penting, yaitu untuk kami semua membuka mata dan telinga rohani, sehingga kami tetap dapat di tahun 2023 ini membaca jejak-jejak Tuhan. Di mana kehendak-Mu kami tahu, di mana yang Kau ingini kami ikuti. Kami bisa membaca jejak-jejak-Mu Tuhan, dan kami bisa mendengar entah menganan atau mengiri firman-Mu Tuhan. Dan pengajarku itu janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak menyembunyikan diri lagi, tetapi kami akan jalan bersama-sama, berdampingan. Kami merasakan getaran-Mu itu Tuhan. Kami merasakan hati-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan menghadapi 2023 yang gelap ini. Tuhan, Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa, boleh memberkati kita semuanya. Tiba saatnya kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Saya persilakan pelayan persembahan. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggi. Begitu besar, besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih buat persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan selesaikan ibadah kita. Saya persilakan untuk kita bangkit berdiri. Ku bersyukur
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh melihat betapa kasih-Mu begitu limpah atas kami. Engkau memberitahukan hal-hal yang paling penting, paling urgent bagi kami. Menghadapi tahun-tahun yang baru yang penuh dengan kesulitan. Penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak ringan. Engkau telah memberikan kami petunjuk untuk kami mengaktifkan alarm kami Tuhan. Alarm yang sangat kami perlukan. Alarm ini Tuhan, sungguh harus menjadi milik kami. Mata dan telinga kami harus terbuka. Itu alarm ciptaan Allah. Alarm rohani itu diberikan oleh Allah. Dan setiap kami boleh memilikinya. Setiap kami boleh mengaktifkannya. Dengan setia beribadah. Dan selalu memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kejatuhan anak-anak-Mu. Oh, kelemahan anak-anak-Mu. Bahkan persoalan-persoalan bisa menimpa dan kami tidak mungkin bisa melepaskan diri. Jika kami tidak memiliki penolong yang baik. Tapi penolong tidak akan datang jika kami tidak mengerti persoalan kami Tuhan. Alarm ilahi telah dipersiapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu buat kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini, siang ini Tuhan. Menjadi sebuah kasih yang begitu limpah. Engkau berikan kepada kami. Sebagai bukti Engkau mengasihi kami Tuhan. Seringkali kami tidak paham akan persoalan ini Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti. Tapi saat ini firman Allah dibukakan rahasianya. Betapa pentingnya kami memiliki ini semua Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang limpah. Terima kasih untuk karya-Mu di ujung tahun ini Tuhan. Yang masih ada 10 bulan ke depan yang harus kami jalani. Tapi kami percaya Engkau telah memberikan jejak-jejak yang luar biasa bagi kami. Yang harus kami ikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pak Yoyo lebih memakai dan memberkati pelayanan dan keluarganya. Terima kasih. Kami juga berdoa dalam kesempatan ini untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ini Tuhan. Di mana mereka berada hari-hari ini Tuhan. Tuhan menolong mereka. Dan biarlah Engkau sendiri juga yang akan mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih bagi mereka yang sakit. Bagi mereka yang mengalami persoalan-persoalan yang berat. Persoalan-persoalan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, hubungan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan sendiri yang mengambil alih. Dan Engkau sendiri memberikan kekuatan jalan keluar. Dengan mengaktifkan Tuhan alarm hidup ini Tuhan. Engkau sesungguhnya sedang membawa kami kepada sebuah keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat datang. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat-Mu juga melimpah atas mereka. Seperti Engkau menyiapkan berkat bagi kami. Mari kita mengangkat tangan. Mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga. Di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, tetap dan tinggal dalam hidup kita. Mulai siang hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kami dalam sebuah sukacita besar. Menyongsong karena Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Di nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati kita.